Vespa Grass Track, ayo maju. Padahal kalau di invoice-nya atau di bill-nya itu habis berapa ini totalnya Mas? Habis hampir 11 juta. Bagi subscriber baru, selamat datang di channel Satrio Wijoyo, dan bagi subscriber lama, selamat datang kembali di channel Satrio Wijoyo. Di video kali ini kita akan membahas owning experience. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang owning experience Honda Jazz. Bagi yang belum nonton silahkan klik link di atas ini. Bagi yang sudah nonton, terima kasih. Kemudian sekarang kita membahas tentang owning experience punya Mas Arik. Sudah di samping saya Mas Arik. Halo Mas Arik. Yo, apa kabar Mas Satrio? Baik Mas Arik, cuman agak ini aja karena lagi skripsi ya. Agak pusing dikit. Apa-apa. Jadi ceritanya Mas Arik ini adalah teman saya kuliah di teknik mesin salah satu di Universitas Negeri di Jawa Tengah. Terus setelah singkat kata, setelah semester 5, semester 6 saya pindah di kosan bareng dia. Dan ternyata dia punya hobi, bukan hobi ya? Apa berarti? Punya Vespa Daily ride, bukan hobi. Yoi, daily ride-nya berupa Vespa Primavera. Oke, jadi kita bahas tentang Vespa ini. Gimana Mas Arik ceritanya dari awal kenapa kok milih Vespa ini? Oke, kalau dari awal sebenarnya tuh dulu tuh ini tuh kan hadiah ulang tahun 17 dari Bapak. So sweet sekali Bapak ya? Iya memang. Tapi sebenarnya awalnya tuh pas SMA itu pengennya tuh ngambil motor kopling, terutama KLX 250 rumah saya tuh. Jadi waktu itu sempat pengen nyari KLX 250 bekas. Terus juga opsi keduanya itu pengen beli R25 atau jauh? R25 Siap. R25. Sama terakhir kalau Matic ditawarin waktu itu NMAX, sekarang baru keluar juga kan 2016. Oh iya. Tawarin itu. Nah cuma pas aku mau beli motor KLX 250 itu, kebetulan waktu itu ada abang di rumah, dia baru aja nikah dan pindah rumah. Jadi di rumah itu udah nggak ada motor sama sekali. Ya. Jadi dapat request dari bapak, jangan motor kopling, belinya motor Matic aja biar serumah bisa pakai. Waktu itu ya? Waktu itu, ya kenyataannya padahal 5 tahun saya juga yang pakai. Gak ada yang lain yang pakai. Gimana ya? Seperti itu. Terus akhirnya pilihan jatuh ke Vespa Primavera ini. Iya. Ini juga sebenarnya pilihan nggak sengaja ya, karena awalnya tuh ya pengen Vespa aja. Awalnya tuh nyari yang bekas, karena mau menghemat budget. Ya. Jadi udah sempat lihat beberapa Vespa, baik itu Primavera, Sprint, S. Bahkan waktu itu pernah hampir dapet LX yang masih bikinan Itali tahun 2008. Berarti Vespa itu waktu yang tahun-tahun awal itu build up. Emang yang sekarang nggak build up ya Mas? Sekarang ini build up, tapi build upnya Vietnam. Kalau sekarang. Oh iya. Jadi sampai tahun 2010 atau 2011 ya lupa, itu tuh Vespa itu masih build up Itali semuanya. Jadi ada beberapa komponen di mesin sama CVT yang beda untuk pada masa itu. Berarti itu zamannya LX sama S ya.
belum masuk Oh Primavera. iya. LX itu yang lebih kecil bodinya, bulat kepalanya. Kalau S itu yang lebih kecil, kepalanya kotak. Ya, small frame yang modern lah bisa dibilang LXS. Siap. Terus kalau berbicara tentang Vespa Matic itu sebenarnya modelnya itu kalau orang awam mungkin biasa-biasa aja. Tapi mungkin jalan CVT-nya berbeda ya? Beda untuk jalan CVT. Kalau dari literatur yang saya baca itu ada 2V, 3V, sama yang terakhir ini iKit. Bedanya apa itu? Kalau antara 2V ke 3V itu dia justru bedanya di head mesin. Ya, 2V itu stands buat 2 valve, berarti 2 katup ya, satu masuk satu keluar. Karbu itu. Ada yang karbu, ada yang injeksi. Terus yang 3V itu jadi 3 katup, 2 masuk, 1 keluar. Sampai sekarang masih sama. Di iGate itu dia ada upgrade di CVT. Karena itu di CVT sama di bedanya di ECU. Kalau dari yang saya tahu. Terus FYI, kalau yang iGate itu CVT-nya lebih halus dan tidak gergel daripada yang 3V. Apakah itu benar, Mas Ari? Iya benar untuk standarnya. Jadi dia di 2V sampai 3V itu udah ada improvement yang sangat baik di ini sih, di CVT-nya. Karena yang 2V itu kan kebetulan di rumah ada juga S yang masih 2V tahun 2012. Oh berarti punya dua? Punya 2, itu punya abangku yang di rumah. Oh itu waktu Mas Ari belum beli ini udah punya atau gimana? Pas belum beli udah ada duluan. Jadi motor itu dulu di rumah udah ada itu dulu, baru pas beli lagi nambah hitungannya Vespa ini. Siap. Terus kalau yang ini sudah yang varian iGate, Ya, which is yang paling baru ya? iya udah. Tapi kalau sekarang berarti udah ada yang ABS ya, lebih baru lagi, udah masuk. Oh iya, bedanya sama yang ini apa Mas Ari? Kalau yang paling baru cuma beda di lampu, terus sama di sistem rem sih. Jadi dia yang baru ini sekarang ada ABS. Pas tahun ini tuh kalau ngelihat di katalog bengkel atau produk yang internasional juga, sebenarnya ABS sudah ada Primavera ini, tapi baru masuk ke Indonesia itu 2019 atau 20 kayaknya. Baru dimasukin ke Indonesia. Itu udah ada kayak ibaratnya ada facelift lah. Karena dia ganti lampu depan sama ganti lampu belakang. Sama velgnya mungkin agak Sama gedean ya? velg agak gedean, ring 12. Ini kan 11 di sini. Oke, jadi sejarahnya mungkin seperti itu. Lanjut kita bahas tentang Vespa ini. Sebenarnya yang model body seperti ini itu ada yang Primavera, ada yang Sprint. Bedanya kalau Sprint itu apa Mas Ari? Sprint itu dia beda di shock, terus beda velg sama lampu sih yang kelihatan itu ya. Iya. Jadi untuk shocknya tuh biasanya yang Sprint itu di shock depan warnanya merah. Kalau ini kan hitam Primavera. Itu cuma beda warna apa beda racikannya? Kalau dirasa bandingin sih lebih empuk sedikit yang Sprint. Gitu. Shock depannya mungkin karena travel lebih panjang nggak tahu juga ya. Aku kurang paham teknikalnya gimana. Siap. Terus kalau dilihat-lihat ini ada tulisan Vespa for Children. Itu artinya apa Mas Ari? Itu dulu itu sempat ada campaign dari Vespa. Jadi setiap pembelian satu motor Vespa itu akan ada sebagian yang didonasikan untuk anak-anak yang membutuhkan. Tapi masalahnya campaignnya di Vietnam. Jadi kita beli di Indonesia sama aja. Ya kita campaignnya di Vietnam gitu. beli ini berarti mendonasikan sebagian dari untungnya Vespa untuk anak-anak kecil di Vietnam gitu ya? Iya, yang membutuhkan. Itu campaignnya aku nggak tahu siapa dari Vespa Vietnam atau dari Vespa internasional. Cuma setahu aku di Indonesia itu nggak ada. Jadi masuknya dari asal barangnya kan Vietnam. Oh iya. Jadi seperti itu ternyata ada sejarahnya teman-teman. Ini motor juga charity juga ternyata Vespa ke Vietnam. Seperti itu. Terus kalau dilihat kenapa kok milih warna yang ini Mas Ari? Nah, kalau pilihan warna itu dulu kan pas baru itu ada 5 kalau nggak salah. Ada Blue Midnight warnanya ini namanya. Terus Oh ini namanya Blue Midnight. Ya, ini Blue Midnight. Terus ada yang merah itu Rosso Dragon misalnya warnanya. Oke. Ada yang putih, terus yang gold, terus yang silver, sama ada Rosso Dragon. Yang hitam itu joknya warnanya gini juga sama ya? Apa Yang enggak? hitam Coklatan. merah warnanya. Oh, Jadi, joknya merah. Hitam sama putih itu seingatku merah warna joknya. Jadi yang merah warnanya hitam joknya, terus yang biru sama silver itu warnanya coklat gini joknya. Kalau Oh, kebalik-balik, sorry ya nanti kita lihat lagi aja. Gampang lah itu ya. Aman lah ya itu. Bagi teman-teman yang mungkin lebih tahu atau lebih apa, correct we if we wrong. Terus di kolom komen aja, feel free karena kita juga butuh masukan dan saran. Soalnya kan ini ya udah 5 tahun yang lalu, lupa-lupa dikit, sorry lah ya.
Siap. Terus kita bahas lagi. Sudah beberapa aksesoris yang menempel saya lihat di sini. Bisa disebutkan aja Mas Arik aksesorisnya. Sebenarnya hampir nggak ada yang sekarang yang Wah, jujur-jujuran aja. kayak ini aja nih, floor mat gitu. Iya, jadi sekarang ini kalau aksesoris yang nempel tinggal ini aja sih. Ini ada floor mat original dari Piaggio, sama ini hand grip pakai punya VND. Dulu itu sebenarnya sempat lebih banyak aksesoris yang dipakai, sempat pakai yang 9 bar N dan lain sebagainya, tapi bosen terus dibalikin standar lagi sih. Baru gitu aja. Siap. Tapi kebetulan orangnya bosan nami soalnya. Yoi. Terus by the way Mas Arik ini pinter masak teman-teman. Jadi dia soal ingredients bahan-bahan itu detail, apalagi motor ya. Dia cukup detail dalam detailing maupun pemakaian oli dan lain-lain. Cukup detail dan cukup jor-joran lah. Menurut saya sebagai mahasiswa dia lumayan yang jor-joran. Terus lampunya di depan kayaknya ada yang berbeda ya. Oh iya. Ini sebenarnya iseng aja sih. Lampu itu kita pakai bohlamnya beda, mungkin nanti bisa disorot ya. Iya. Jadi pakai ada bohlam H4 tapi semi proyektor mini gitu. Waktu itu iseng sih, cuma nemu di Tokped doang, dudukan kebetulan sama, coba pasang. Tapi kebetulan butuh sedikit modifikasi ya pas dipasang. Iya, jadi agak dicolok dikit gitu ya. Jadi rumah lampunya agak dicolok. Jadi ya buat orang-orang yang mau pakai juga ya gak masalah sih, cuma kalau ngerasa sayang buat nyewak si rumah lampunya ya reflektornya mendingan nggak usah deh. Karena dulu saya versi nekat, ibaratnya kayak ya udahlah udah beli pasang aja. Siap, seperti itu teman-teman. Kurang lebih. Tapi overall sama sinarnya puas ya Mas Arik ya? Puas sih, terang banget soalnya. Jadi jauh lebih terang dan lebih fokus dibanding bohlam LED biasa. Kan kalau bohlam LED biasa tuh cenderung agak nyebar kan kemana-mana. Kalau ini tuh karena dia ada proyektornya jadi lebih fokus. Jadi mungkin kalau terang sama tapi karena fokus jadi lebih kelihatan. Jadi cut off-nya itu kayak mobil-mobil zaman sekarang itu ya? Iya, benar. Jadi kayak mobil kalau biasa pakai mobil yang udah proyektor kan kayak ada garis batas gitu. Nah jadi kayak gitu bentuk sinar lampu. Siap. Terus apa lagi ya? Menurut Mas Arik nih, selama pakai ini motor dari 0 km ya? Iya, dari mana? Ini kekurangan dari motor ini apa aja Mas Arik menurut Mas Arik? Kalau buat kekurangan, pertama kalau buat di sisi kenyamanan, terutama yang di bonceng. Oh iya. Jadi kan kebetulan Vespa ini bisa dilihat ya, dia kan nggak ada step belakang. Jadi untuk orang yang dibonceng, kalau kebetulan posturnya nggak terlalu tinggi, Ya. kakinya agak pendek, biasanya jadi ngegantung terus kurang nyaman jadinya. Jadi pegel ya dia. Jadi pegel. Ya kalau udah 10 menit, 20 menit di jalan tuh udah mulai berasa biasanya. Dan motor ini jujurnya teman-teman, ini enak dibuat boncengan kalau memeluk rider yang nyetir. Jadi ini motor adalah motor modus sebenarnya. Karena saya ngalami juga, diboncengin Arik juga, itu rasanya pegelnya itu di sini. Ini pegel, kebetulan kaki saya panjang jadi bisa sini. Cuman yang nggak nguati sih ini teman-teman. Nah ini itu enak kalau kita meluk ke supirnya. Jadi ini motor modus ya teman-teman. Bisa dibilang. Lebih modus dari Ninja. Karena kalau Ninja itu kalau mau meluk kan harus nungging ya. Harus dia punya mental yang kuat, ceweknya mau meluk cowoknya gitu di depan. Tapi kalau ini mau nggak mau harus megang. Karena pegel cuy. Seperti itu. Terus ini Mas Arik tuh pernah crash pakai motor ini. Waktu itu tahun berapa Mas Arik? 2017 akhir. 2017 Kalau nggak akhir. salah, antara 2017 akhir atau 18 awal, agak lupa, tapi emang pernah crash pakai motor ini ya. Crashnya cuma low side doang sebenarnya ya, karena kebetulan lagi jalan pas belokan ada pasir, bayang lah tiba-tiba hilang jatuh. Fotonya seperti ini. Nanti lihat aja. Kamu nih. Nah, seperti itu. Terus waktu itu masih asuransi gimana Sari? Kebetulan masih asuransi all risk ya waktu masa itu. Siap. Cuma aku lupa dari Lipo. Mau masuk boleh? Lipo masuk. Habis itu berarti totalnya bayar berapa preminya? Kalau preminya itu sebenarnya
di asuransinya setahun tuh hampir 2 juta ya, 1,86. Tapi waktu crash itu bayar klaimnya itu 700 karena 350 per kejadian. Jadi kan waktu itu yang rusak sisi kanan doang. Ya sekalian biar ngerapin kanan kiri aku hitung 2 aja. Jadi karena udah berat-berat halus sekalian kita dirapiin, jadi dihitungnya 2 kejadian 700. Berarti ini motornya repaint motornya ini. Iya, sebenarnya udah repaint. Tapi repaint original color, jadi sama aja. Ya, jadi kalau saya lihat sih mirip banget sama orinya. Bahkan kalau orang awam mungkin nggak tahu kalau ini repaint. Bagus sih karena kebetulan yang nanganin bengkelnya waktu itu langsung di Piaggio-nya. Jadi kebetulan karena di Bandung ada warehouse yang gede yang ada body repair-nya juga, yang nanganin mereka langsung sama Lipo-nya itu. Jadi catnya mungkin ya original dari Piaggio juga, makanya hampir gak ada beda sama sekali. Paling cuma di finishing kan, kalau pabrik sama body shop biasanya suka agak beda. Ya, itu doang paling. Mungkin karena QC-QC-nya ya. QC. Padahal kalau di invoice-nya atau di bill-nya itu habis berapa ini totalnya Mas? Habis hampir 11 juta? Hampir 11. Wah, sekali ya ternyata ya. Tapi tercover asuransi, jadi aku bayar 10 juta. Terima kasih Lipo. Terima kasih Lipo. Lipo Saya masuk, tidak bangkrut. Lipo weh. Seperti itu. Terus apa namanya ya? Nah, selama make, ini bagi teman-teman yang penasaran banget soal perbiayaannya motor ini, yaitu motor ini beli baru waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah. 16 akhir. Oh, 16 akhir. Pajaknya tapi 17. Platnya baru keluar Januari. Oh iya. Ini harganya berapa waktu itu? Kebetulan waktu itu dapat ada promo dia di salah satu dealer di Bandung. Jadi karena aku beli di akhir tahun itu ngabisin stok tahun itu. Jadi sempat dikasih cashback 2,5 juta kalau nggak salah cashbacknya. Jadi aku dapat di harga 35 waktu itu. 35 juta? 35. Padahal saya yang kemarin tuh jual 2017 juga punya Mas Arif. Ya. Mirip 2017 saya jual 37. Berarti kalau dijual untung ya? Berarti kalau dijual udah pakai 5 tahun. Kita untuk make, untuk uang. Seperti itu ternyata Vespa ya. Vespa adalah investasi, itu Mas Arif. Setuju sih, karena kalau misalkan terutama nggak ada acak-acak banget deh, Ya. selama kondisi oke, cenderung naik terus. Vespa tua juga makin kesini makin mahal kan harganya. Yes. Apalagi kalau Vespa yang limited edition kayak Sean Waterspoon, Ya, orang viral itu ya. Ya itu yang viral itu juga bahkan dari baru udah naik gitu ya. Iya. Harga retailnya sekian, dijual di pasarannya ada lebih 20-30 juta bahkan dari kita. Ini juga kan selain itu ada juga yang 75 anniversary baru keluar tuh buat Primavera Yang emas, yang speedometernya digital. Ya. Dan ada juga special editionnya Primavera itu 75 tahun Vespanya. Itu keluar tahun 2015 kalau nggak salah, warnanya biru muda. Mungkin nanti bisa cek foto aja ya. Siap. Cek foto ya. Terus ada yang untuk beberapa versi limited edition itu ada ya club ya. Iya, ada juga tuh. Ya tapi kalau itu lebih limited ke aksesoris gitu. Jadi bukan emang special edition dari Vespanya atau gimana. Siap. Sama ada red edition yang PMI apa namanya itu? PMI dunia itu apa namanya? Ya itulah pokoknya. Terus apapun itu lah. Yang merah loh. Pokoknya Ada yang red itu. edition. Terus apalagi ya Mas Arik yang spesial ya? Itu paling Ini yang sering biru kedengeran muda. itu. Seperti itu teman-teman. Terus kita bahas lagi tentang pajaknya. Oh ini ada orangnya. Ini udah jauh-jauh. ya ada iklannya, jadi kita cut nanti next aja. Plak, ulangin. Mari kita lanjut teman-teman. Soal biaya-biayanya itu pajaknya ya mungkin ya. Pajak per tahunnya berapa Mas Arif? Kalau pajak per tahun itu kisaran 500 sampai 600 ya. Kan dia tiap tahun turun. Iya. Tahun pertama itu pas 2017 itu hampir 750 tahun pertama. Tapi sekarang udah di tahun keempat terakhir belajar kemarin itu 550-an kira-kira. 550.000 per tahun dan itu bakal turun terus tahun berikutnya. Terus biaya beli barunya 35 waktu itu
Pajaknya 500-an untuk tahun 2021, motor 2016, sorry. Terus bensinnya. Kalau bensin, nah ini sebenarnya ada sedikit kekurangan di motor ini ya menurut aku. Siap. Karena di bensin itu dia cukup boros dibanding teman-teman sekelasnya yang sama-sama Matic 150 cc. Kan rata-rata merek lainnya tuh bisa sekitar 1:40 ya di bensin, 40 sampai 50. Ya kan? Vario 150, NMAX, ya kan? Naik Aerox dan lain sebagainya itu biasanya bisa di 140-an. Kalau ini tuh rata-rata dalam kota cuma sekitar 128 sampai 30. Cukup boros untuk sebuah motor Matic karena saya pakai Ergo 5 juga. Konsumsi bahan bakarnya 128, 126 seperti itu. Jadi bisa buat gambaran lah teman-teman yang mau beli Vespa mungkin ya. Nah, bensinnya pakai apa aja Mas Ari? Kalau bensin sebenarnya dari baru selalu antara Shell V-Power atau pakai Pertamax Turbo. Karena kebetulan pas pindah kuliah di sini nggak ada Shell, jadi biasa pakai Pertamax Turbo. Cuma untuk kondisi sekarang ini lagi diisi Pertamax beberapa bulan ini karena businya kayaknya udah kotor, udah harus ganti. Jadi pas diisi turbo tuh ngelitik. Terus soal isi bahan bakar di Undip, apakah ada Pertamax Turbo Mas Ari? Di sekitar Undip ada 2 pom bensin sih yang ada, jadi aman. Sebenarnya deket dari kosannya kemana-mana masih bisa. Sebenarnya ini motor minimal oktan berapa Mas Ari? Mintanya sebenarnya minimal 92 sih, Pertamax sama Shell Super gitu bisa berarti ya. Cuma aku pribadi aja, jadi aku lebih suka pakai oktan yang lebih tinggi dikit. Karena nyari tenaga. Sebenarnya kalau diisi turbo itu kita nyari baunya juga, karena baunya itu harum teman-teman. Bagi yang belum pernah nyoba, cobain. Nanti kalau pas dipanasin motornya wangi. Cuma minusnya kalau di turbo mungkin ya kalau rasio kompresi yang nggak sesuai nih, jadi harus lihat juga di speknya. Oh iya, jadi harus menyesuaikan dengan kompresi rasio dari mesin teman-teman, motor teman-teman, atau mobil ya sama aja sih. Motor teman-teman semuanya seperti itu. Terus kita bahas lagi tentang ini biaya udah, ini udah. Pernah ganti part apa aja selama 5 tahun pakai Sari? Kalau ganti part rata-rata cenderung ke perawatan, kayak ya standar aja yang beli filter, terus filter udara, sama kalau daleman CVT juga emang udah ganti, tapi waktu itu gantinya sekalian upgrade ya, jadi nggak pakai standar radio lagi. Ini pakai apa Mas Ari? Ini CVT bisa dibilang nano-nano ya, karena nggak setia sama satu brand. Jadi apa sih itu Mas Ari? Kopling itu yang sekarang kepasang pakai punyanya Malossi. Terus untuk per CVT gede juga Malossi. Per torsinya tuh pakai apa ya waktu itu? Antara KTC atau Polini aku lupa. Itu warna biru. Terus Polini masuk, Polini. pokoknya antara dua itu lah. Sama terakhir untuk rollernya dia sekarang pakai Dr. Poli yang 12 gram, jadi lebih ringan dikit dari asli. Menurut Mas Arik dengan beberapa gantian di bagian seating itu berpengaruhnya apa ke standarnya Mas Arik? Kalau ngaruhnya lebih ke performa, terutama akselerasi sih. Jadi kalau tarikan bawah? Iya, lebih ke tarikan bawah. Karena kan emang diringanin ya rollernya itu kan. Ya untuk yang lebih tahu bisa lebih jelasin lagi mungkin. Tapi kalau setahu aku di roller CVT itu semakin ringan rollernya dia bakal semakin cepat power bandnya tuh kayak ngegeser ke arah kiri. Jadi peak powernya makin cepat nyampainya. Jadi dia akselerasi. Ya. Berarti untuk stop and go lebih nyaman lah ya? Iya, lebih nyaman untuk stop and go, cuma emang ngorbanin top speed. Jadi pas dulu standar itu aku pernah geber sampai pole masih di 130, 135, sekarang tuh paling 120 mentok. Tapi kita naik motor juga kapan sih jalan 120 ya kan? Kan sekali-sekali itu pun waktu itu kan kayak pengen tahu doang sih, bukan yang emang kan jalan. Rata-rata kalau kita jalan apalagi dalam kota sekitar 40 sampai 60 lah paling kencang kan masih. Jadi ya cukup lah, motornya juga buat harian, bukan buat touring, bukan buat. Saya pernah juga pakai. Siap. Pakai motor ini paling barbar ngapain Mas Arik? Main tanah pernah nggak sengaja. Yoi. Jadi gini ceritanya. Fit KLX oke aja ini motor ya. Jadi gini ceritanya. Waktu itu tuh aku di Bandung. Posisi
ada temen emang dia baru beres bangun KLX-nya dia di bengkel, ngajak ke salah satu sirkuit buat main trail di Bandung. Ya udah aku ngajak, cuma karena kebetulan waktu itu aku nyusul nggak berangkat bareng, ya udah bawa motor ini aja karena lagi bawa ini. Terus pas nyampe ke lokasi emang nggak turun ke track, posisinya tuh cuma di parkiran. Tapi emang parkirannya itu kebetulan dari jalan utama yang aspal turun kurang lebih 100 meter ke bawah, dan turunnya itu udah tanah jalannya. Di tengah lagi track session buat test drive motor dia itu kan teman gue berdua, ya udah tiba-tiba hujan. Nggak kepikiran sebenarnya awal, jujur aja. Jadi kayak ya udah hujan, kita nadu aja di kayak pedoknya gitu, duduk santai-santai aja, udah minum nyantai sampai beres hujan itu udah hampir malam sih, udah jam setengah 6-an gitu. Padahal kita dari jam 2 di track awalnya. Siap. Pas mau keluar baru kepikiran. Jadi ini motor kan gue sih di parkiran tuh. Yes. Dan lagi-lagi jalannya tanah ke atas. Terus mau nggak mau? Mau nggak mau ya harus jalan, lewat jalan itu buat keluar. Dalam kondisi udah jadi lumpur karena hujannya badai gede banget. Tapi ada fotonya waktu itu? Ada ya? Kayaknya video story waktu itu pernah ada, nanti di ini aja ya. Coba diarsip ya. Coba diarsip aja ya. Seperti ini kalau ada. Kalau nggak ada Kalau cuma ada, gini. ya. Nanti dicari Ayo, lah. maju. Gitu. Jadi waktu itu nyangkut dan ya udah jadi berlumpur semua emang kayak main tanah. Jadi 11 juta sama kayak Alex motor. Ya. Pas keluar. Jadi seperti itu cerita-ceritanya. Mungkin oli biasa antara yang standar aja, kan bawaannya tuh pakai Ening ya, bawaan dari Vespa-nya rekomendasi. Kalau enggak biasanya aku pakai ini. Sekarang lagi nyobain pakai Ipone. Brandnya Prancis ya kalau salah. saya juga nggak tahu. Pokoknya Ipone Ravenol pernah nyoba, cuma kan itu nggak di semua bengkel ada, jadi ya kalau misalkan ada pakainya itu, kalau enggak balik ke ini. Biasa lebih ready. Kapasitas olinya berapa liter nih Mas Ari? Kapasitas olinya kalau ganti nggak sama filter tuh 1,3, kalau sama filter jadi 1,4, jadi 2 botol berarti belinya. Berarti mau nggak mau belinya 2 botol lah? Padahal Ipone ini harganya berapa per liter? Hampir 300 per liter. Berarti gantinya 600. Nggak Saya nyampe. ganti oli ini aja. Nggak nyampe, nggak nyampe 600, di 500 kecil, 500 kecil. 200 sekian. Itu mungkin kalau diganti di Jimny ini yang 4 liter itu sudah dapat yang full sintetik buat mobil ya teman-teman ya. Ya mungkin itu sebenarnya sebuah improvisasi dari kita user ya. Iya. Kalau normalnya mungkin pakai standarnya pakai ini itu berapa sih? Kalau pakai standar ini itu 90 seliter misalnya. Jadi 22. sekali servis berkala itu sama bersihin CVT bla 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 kan biasanya sepaket tuh di 400 kurang lah, 380. Itu udah ganti oli, ganti filter oli, Ganti filter oli plus bersihin CVT sama bersihin filter udara sama kadang injektor cleaner, tapi nggak terlalu sering sih kalau itu tergantung bensin kan. Kalau yang biasa diisi pertalite kayak gitu karena dia bisa aja, tapi kan ada residu biasanya, jadi butuh injektor cleaner itu, kalau enggak ya nggak bisa. Dengar-dengar ini Mas Ari pernah ganti wiring harness ya? Iya. Kabel body. Bisa diceritakan kenapa kok sampai ganti kabel body Mas Ari? Jadi waktu itu di kabel bodi motor ini tuh sempat ada konslet. Yang awalnya sih nggak tahu, tapi kayaknya kalau asumsi sendiri mungkin pas lagi body repair. Kan pas abis crash dia di bengkel body repair itu kurang lebih 2 bulan nggak salah sampai beres. Nah jadi kayaknya pas itu disimpan kan nggak tahu ya kita apa digigit tikus atau gimana kan pas dia posisi disimpan. Jadi pas motor udah jadi setelah 4 atau 5 bulan nggak salah habis body repair itu sempat nggak bisa nyala tiba-tiba. Nggak bisa nyalanya tuh bener-bener semua instrumen mati, sama motor mati sambil jalan. Dia sempat dorong tuh waktu itu. Berarti pernah dipakai waktu jalan, mati motornya. Mati semua. Terus kan mati. Awalnya tuh ya udah troubleshoot sendiri, cobain, cek di kosan dan waktu itu ya di kosan sana. Cek di kosan, ternyata emang ada skring yang putus. Maksudnya. Ya udah kan aku coba, ya udah ganti aja sendiri, beli skring, coba ganti.
nyalain, putus langsung. Jadi begitu kontak on langsung putus lagi. Oh gitu, iya. Terus kabel bodi pernah ganti berapa harganya? Itu waktu itu harga hampir 4 juta. 3 sekian karena full wiring harness ya. Jadi dari ECU ke belakang ganti semua. Jadi yang kabel bodi yang standar itu di motornya bisa dibilang cuma dari ECU sampai ke lampu depan, ke depan doang. Dari ECU ke kaki ke belakang itu udah baru semua. Oh gitu, iya. Itu masih asuransi apa udah? Enggak. Nggak di cover kalau itu sama asuransi karena kebetulan kan bukan kayak buat crash atau apapun gitu. Jadi waktu itu sempat ngobrol juga nanyain bisa di cover atau enggak, ternyata nggak masuk. Dan kebetulan ini kan sebenarnya ada garansi itu 2 tahun. Yes. Kebetulan waktu itu udah lewat 2 tahunnya. Iya. Jadi Berarti agak prediksi apes. engineer Vespa emang betul teman-teman. Agak apes sih di situ. Iya. Mau klaim garansi juga nggak bisa. Lifetime-nya itu emang perfecto, nomor uno. Seperti itu ya. Ya, jadi ya udah mau nggak mau bayar. Tapi sebenarnya kalau bayar ya kebetulan waktu itu lagi ada uangnya jadi bisa ya. Dan cuma masalah waktu itu indemnya barangnya. Karena emang barang wiring harness itu jarang rusak dan jarang banget sebenarnya itu lama. Jadi waktu itu harus inden, nggak mau inden nunggu pabrik dari Vietnam. Jadi selama proses penggantian wiring harness itu motornya sempat nginep di dealer Vespa hampir 2 bulan, 1,5 bulan itu nunggu barang doang. Pas datang sebenarnya masang cuma 2 hari, 3 hari. 2 hari, hari ketiga tuh kalau nggak salah tes doang dari bengkelnya tuh. Tapi waktu nunggu barangnya 1,5 bulan tuh. Jadi hampir 2 bulan motor di bengkel waktu itu posisinya. Berarti motornya pernah dipakai santai wae digas ora apa-apa lho Mas. Katakan lagi. Gua tak kat. Wes. Ya. Ya, terus apa lagi? Ya udah sih kurang lebih paling kalau servis besar itu aja ya. Sisanya nggak ada kejadian aneh lagi sebenarnya. Kayaknya ini ada yang udah diganti. Oh iya, mounting ya. Mounting, engine mounting ya? Atau body mounting ya? Sama aja. Engine itu engine. Ini kenapa kok diganti Mas Erik? Jadi mungkin ini efek pemakaian ya. Jadi mungkin kalau kebanyakan orang kan pakai Vespa rata-rata ya udah dalam kota doang. Kan cenderung banyak yang nyimpen di rumah. Motor ini tuh karena emang motor harian, dari awalnya aku juga niatnya pakai harian, bener-bener dipakai ya seenaknya bisa dibilang. Jadi aku pakai itu seenaknya, tapi kalau ada rusak ya rawat. Jadi motor main aja sekarang. Nah si engine mounting ini waktu itu sempet pecah aslinya. Jadi kan karet empuk gitu. Ya. Jadi si karetnya tuh kesobek. Abis waktu itu touring ke Dieng. Apa pernah dicuci pakai solar atau apa gitu Mas Erik? Nggak pernah kalau itu. Nggak pernah. Jadi waktu itu emang habis touring dan kebetulan karena kita nggak lewat jalan utama kan milih jalan yang lebih sepi, sempat lewat beberapa area yang berbatuan, yang batu-batu koral gitu lah. Biasa kan kalau di desa-desa suka lewat jalan kayak gitu. Itu emang waktu itu sisanya 2. Yang pertama ban belakang itu ada yang kepocel dikit karena ban jalan, ban buat off-road. Jadi ganti ban dari situ. Oh, ganti ban berapa Mas Erik? Ganti ban ini kebetulan karena pakai City Grip 900 waktu itu dapat Satu, sama apa satu biji? Enggak, 2 sepaket. Depan belakang? Depan belakang. Udah sama pasang, jadi ya mungkin harga bannya doang di 800 kali ya. Kan biasanya jasa pasang 20-100. Yuk. Terus ini yang tadi dilanjutkan yang body mounting? Ini yang engine mounting ini jadi kayaknya sih sisa dari situ karena seminggu setelah itu tiba-tiba kerasa agak ngegeol dikit Ya. belakang, bagian ban belakang. Pas dicek emang jadi ada sobekan dikit, belum sampai ambrol gimana sih, cuma emang ada sobekan. Jadi mungkin kan supportnya nggak sesuai lagi kan. Yuk. Nggak oke lagi, jadi agak nggak stabil. Ya udah habis itu konsul ke bengkel, dia tawarin ganti aja. Terus karena kebetulan waktu itu yang kebiasaan pakai belum berubah ya sampai sekarang ya, masih biasa segala macam dipakai. Ditawarin pakai yang material PE yang kalau salah, jadi lebih keras, bukan yang asli Piaggio. Ini mounting ini bikinan dari bengkel salah satu bengkel langganan. Ya. Jadi dia bikin, dia jual, dia tawarin kalau emang dipakainya nyari yang lebih awet dan yang pakai ini. Jadi ini cobain. Ya plus minus sih sebenarnya, di plusnya emang jujur ini lebih awet, udah 3 tahun juga, udah gak pernah ada masalah. Cuma emang lebih keras, jadi
getaran dari mesin juga nyampe ke stang kalau lagi idle. Oh, kalau dulu waktu pakai body mounting ori, dia nggak nyampe ke stang. Nggak nyampe. Jadi bener-bener getar itu cuma mesin sama CVT aja, di body itu nggak getar. Karena kan mesin ini lumayan getar ya dibanding sama mesin-mesin motor Jepangan, terutama biasanya lebih halus. Itu sebenarnya relatif lebih kasar. Nah dulu mounting itu karena mungkin karet, dia kan ada kayak peredaman ya, jadi aman. Pas gantinya lebih keras bannya sampai ke stang agak getar. Kalau di idle, kalau di gas ya nggak berasa. Tapi masih reasonable buat dipakai. Reasonable lah, nggak parah banget. Kalau parah masih udah ganti lagi. Siap. Terus kayaknya kuncinya ini agak sedikit berbau sudah kayak mau hancur kayaknya ya. Karetnya ini ya Mas Arika. Nah, ini satu minus Vespa juga nih menurutku. Jadi emang kuncinya kan pas yang baru itu emang ada 2 kunci ya, master key sama ini kunci yang biasanya. Kunci utamanya ini tuh emang material si pembungkusnya karet. Emang secara dipegang enak sih, kayak lebih nyaman daripada kunci plastik. Cuma ini kayaknya ya setelah 4-5 tahun lama-lama namanya karet, ya gimana ya, kan ada umur. Jadi kayak sobek-sobek dan udah mulai longgar. Ya, tapi dari beberapa aftermarket juga ada sih yang ngejual jurnalnya gitu. Bisa pakai cover yang besi, bisa juga jual karetnya lagi atau ke Vespa-nya langsung juga ganti kunci bisa. Ganti kuncinya 946 biar flip. Nggak tahu sih harganya berapa. Kebetulan motornya kan lebih mahal ya. Biasanya perintilannya mahal juga. Iya. Oke. Ya gitu sih kurang lebih, tapi masih pakai. Siap. Terus dari tadi kita ngomongin jeleknya motor ini, perawatannya mahal dan ini di samping itu ada sebuah nilai plus yang hanya dimiliki atau privilege yang hanya dimiliki milik Vespa. Menurut Mas Arik apa? Looks-nya, art-nya, community-nya itu bagaimana? Kalau privilege, objektif secara motornya dulu yang pertama. Motor ini tuh hitungannya nyaman. Riding positionnya terutama buat orang yang tinggi 170 ke atas terutama, itu tuh enak. Kakinya mentok ke ini ya? Nggak mentok ke depan, terus joknya juga nyaman sebenarnya. Cuma emang suspensi agak sedikit keras. Ya kerasnya tuh bukan keras kayak mantul-mantul gitu ya, tapi lebih kalau yang pernah pakai mungkin kendaraan Eropa, entah itu motor atau mobil, biasanya tipikalnya mirip. Jadi agak keras, cuma somehow masih nyaman. Nah itu terus kayak secara power delivery juga sebenarnya enak motor ini buat di dalam kota. Dan karena dia peak powernya RPM cukup rendah, jadi untuk bisa jalan kencang tuh nggak butuh buka gas dalam-dalam. Ibaratnya buka sepertiga sampai setengah gas itu udah jalan 70-80-an. Jadi makanya itu santai gitu ya? Ya. Selain itu juga ya kalau dari model, ini kan subjektif ya tapi ya. Kalau model tuh aku suka karena ya klasik aja. Jadi dia tuh lebih estetik kali ya istilah zaman sekarang. Motor ini tuh fotogenik gitu ya? Fotogenik. Dilihat dari mana aja itu tetap yahut gitu ya? Dari depan samping belakang tuh enak melihatnya. Makanya kayak dia nggak begitu merubah bentuk asli motor. Jadi ya udah standaran aja. Oke. Bagus dari sana. Siap. Ini teman-teman kosan lagi pada liatin semua. Jadi ini kayak ngobrol bareng musisi gitu ya. Pause. Terus untuk oke. Tunggu dulu teman-teman. Baterainya aman? Oke, jadi untuk community mungkin sama Vespa lebih enak ya? Iya. Teman-teman Arik ya? Ya benar, saya itu juga buat community kan kalau Vespa tuh cukup banyak komunitas ya, jadi enak aja gitu banyak tapi jangan pun kadang nyapa di bengkel bisa ngobrol gitu enak. Jadi secara komunitas sama dia lebih erat dibanding beberapa brand lain. Jadi environmentnya enak lah ibaratnya untuk dipakai. Siap. Jadi dapat motor juga dapat komunitas. Mungkin sekian dulu vlog owning experience-nya, tadinya 10 menit jadi sekitar setengah jaman. Iya sih, benar. Seperti Ya itu. nggak apa-apa lah, namanya cerita-cerita.
Yoi, terima kasih Mas Arik. Oke, thank you so much Mas Satrio. Siap. See you next time. Satrio Wijaya pamit, Mas Arik pamit. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe dan share video ini dengan kalian semuanya supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya. Thank you. Dadah. Kesel aku.